Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview monster dari era kosmik. Sorry, bukan kosmik. Ternyata eranya adalah mythic, original mythic era ya. Jadi entah base monster apa tidak, tapi seingatku di original mythic era itu kayak ada yang seperti ini ya. Sebentar, habis ini tak lihat. Ini termasuk base attacker apa tidak di era original mythic ya. Dari bentuknya sih bagus, saya suka asli. Desainnya bagus. Ini dia seingatku adalah attacker bang. Nah ya kan, magic attacker dengan ekstra giliran. Terus skill-skillnya yang tak pakai, yang paling sering dipakai sama teman-teman ya, yang ada bintang-bintangnya itu. Sebentar, tak kecilin dulu. Apa namanya, mana tadi gamenya, dia termasuk apa tidak, tak lihat di list dulu. Saya punya listnya pak, asli punya listnya untuk apa namanya, base monster ya kayak gitu. Dia termasuk base monster apa tidak. Oh ternyata bukan. Rara Avis kok Faris ya. Rara Avis ini ternyata bukan base attacker ya, keliru saya. Jadi yang base attacker tetap dipegang sama si Bril ini adalah base attacker di era original mythic. Nah kalau Rara Avis ini tidak ternyata. Kita akan review mulai dari evolving trait ya. Yang kebal dia, yang pertama dia itu kebal dari curse ya. Sorry, oh ya udah nggak apa. Kebal dari curse itu kalian tahu tortur ya, tortur yang seperti nightmare, bleeding, sunburn dan lain-lain. Itu salah satunya ada yang namanya curse. Lah itu dia kebal dari itu. Cuma itu saja bang. Iya betul. Nah untuk R1 ataupun level 110 dia kebal dari blind. Blind itu sekarang sangat-sangat sering digunakan, apalagi Ancestor ya. Ancestor itu sangat-sangat sering menggunakan support yang bertipe total blind ya. Ya karena kenapa? Kalau support bertipe kontrol seperti possession, corruption, freeze dan lain-lain, itu sekarang udah banyak counternya. Kenapa? Monster sekarang, monster Ancestor itu banyaknya ya memiliki trait seperti kebal dari kontrol, nggak bisa dikontrol. Nah ini pengecualian untuk blind. Kalau total blind itu bukan kontrol tapi efek debuff ya, efek negatif untuk musuh. Debuff itu artinya seperti itu ya. Ini bagus kalau kebal dari blind untuk era feral sekarang bagus, hanya saja dia eranya ini sudah terlampau sangat lama. Mungkin untuk era original mythic era ini kalau teman-teman inget ya, ini berjalan sekitar 3 tahunan lebih. 3 tahun, sekarang 2024 era feral ya. Nah Rara Avis ini untuk R3 ataupun level 130 dia mendapatkan SC ataupun status caster True Vision, artinya adalah precision doublet, yang berarti dia itu memiliki penglihatan double ya. Jadi penglihatannya itu 200%. Kalau monster biasa yang tidak memiliki True Vision, penglihatannya cuma 100%. Jadi kalau monster musuh yang memiliki seperti Trait Hardened, Tauk, Bulwark, Demons, Super Demons ya, itu akan berkurang ya penglihatannya. Ya memang bukan berkurang, cuman ada peluang meleset atau miss waktu mukul musuh ya. Nah kalau precision double ini dia terkena efek seperti minor blind yang menurunkan penglihatan 25%, kena blind itu 50% penglihatan, itu ya masih oke saja, tidak ada masalah. Jadi dia memang bukan kebal dari blind kalau tidak ada dari blindnya ya ini. Jadi kalau kebal dari blind sama status caster True Vision ini kalau dikombo seperti ini itu kurang bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena True Vision itu memiliki double penglihatan. Kalau dikasih blind itu sudah tidak mempan. Dikasih minor blind tidak mempan juga. Kalau dikasih total blind itu baru mempan ya. Itu baru mempan. Nah seperti itu ya. Kalau kebal dari blind, semua efek blind itu baru kebal. Jadi untuk kebal dari blind sama status caster True Vision ini bagus mana, ada plus minusnya sendiri ya, seperti itu. Jadi kelebihannya untuk True Vision ini, dia kalau mukul seperti trait seperti yang tak jelaskan tadi ya, Hardened, Tauk, Bulwark seperti itu seperti tidak ngefek sama sekali. Memang ngefek tapi tidak terlalu ngefek ya. Nah kalau kebal dari
Blind ini dia kebal dari skill saja, maka semisal tidak punya status caster True Vision, maka dia mukul seperti Try Hardened atau Bulwark itu tetap masih ada peluang meleset ya, karena penglihatannya cuma 100. Kalau True Vision ini penglihatannya 200. Kenapa saya bilang True Vision itu seperti kebal dari blind ya? Ya memang bukan kebal. Yang kebal itu dia cuma minor blind dan blind. Karena minor blind itu menurunkan 25%. Coba kalian hitung 200%, karena double penglihatan ya. 200% dikurangin 25% itu masih berapa? Masih banyak. Apalagi cuma dikurangin sama blind yang cuma 50% itu ya. Itu berarti masih 100% penglihatan. Ya itu masih worth it ya, masih bagus ya. Nah, seperti itu. Untuk skillnya sekarang. Bukan ke skill dulu. Ini original Mythic Era. Kenapa saya bilang ini sangat lama ya? Karena ini original Mythic Era itu waktu rarity M, monster M, karena dulu itu rarity M itu belum ada ya. Rarity-nya itu cuma ada mentok di legendary. Nah, ini monster pertama yang keluar di era bukan monster pertama sih, era yang keluar di rarity M. Ya, seperti itu. Kalau untuk elemennya hanya magic satu saja. Nah, untuk skill-skillnya ini yang tak pakai seperti ini. Kalau mau kalian contoh silakan. Abyss Dash, Winged Slash, Fiery Assault, Feather Rain. Kenapa saya bilang ini tidak best attacker ya? Ya karena ada yang lebih baik lagi. Cuman kalau ada yang tanya, "Bang, ini tak pakai di PV push trophy ya. Push trophy, naikkan trofi. Ini boleh nggak?" Tidak saya saranin. Masih tak saranin pakai monster yang era-era baru, era Feral, Historia ataupun Multiverse. 3 era itu ya. Itu yang tak saranin. Selain itu tidak saya sarankan. Kenapa ya? Speednya itu kalah ya. Nanti di waktu giliran pertama atau start ya, itu kalian pasti terakhir ya. Sebisa mungkin itu kecepatan kita di awal biar bisa ngekontrol musuh ya. Seperti itu. Speed kunci kemenangan, betul juga. Nah, ini ya. Ini speednya cuma 4700, bayangin, di bawah 5000. Karena ini memang sudah era lama ya, era purba. Era sekarang Feral itu speednya sekitar 16.000, 15.000 sampai 16.000. Bedanya berapa? 3 kali lipat. Makanya tidak tak sarankan di di push trophy. Kalau saya pakai di denguan Scavenger of Ascension, Bang, buat setiap hari ngambil chels, buat rank up, boleh. Kalau itu boleh. Karena setiap rank up Cavern of Assassin itu setiap era ada ya. Nanti satu era itu speednya pasti akan sama-sama segitu saja. Jadi nanti lawannya memang speednya segini karena memang satu era ya. Nah, skillnya ini 1, 2, 3, 4 tak jelasin di denguan, sekalian diuji coba nanti ya. Nah, special skill ataupun ultimate skill ini namanya Fierce Wings. Dia ngandalin sayapnya ternyata, bukan ngandalin pedang ya. Nah, dia ngehilangin efek positif ya. Ini damage-nya besar sekali ya, memang karena hanya untuk satu musuh, bukan untuk semua musuh. Ultimate untuk satu musuh ya, itu kurang bagus. Bagus lagi untuk semua musuh ya. Ini ultimate-nya sangat sakit sekali karena hanya memang untuk satu musuh. Untuk efeknya untuk semua musuh. Jadi kerusakan hanya untuk satu musuh, efeknya untuk semua musuh. Bisa kalian bedakan ya. Untuk yang pertama, skill ultimate ataupun spesial, dia bisa menghilangkan efek positif yang dimiliki musuh. Contoh, efek positif yang dimiliki musuh itu mungkin seperti evasion ya, invasion. Kalau nggak tahu evasion ya, itu waktu dipukul musuh itu pasti nggak bisa, dia mengabaikan semua serangan yang akan datang. Evasion itu kan repot kalau ada kayak itu. Terus ada seperti space time, itu artinya tidak ada di sini atau di luar jangkauan ya, di luar angkasa ya, waktu di luar angkasa. Jadi kalau dipukul itu nggak bisa kalau punya efek positif seperti space time ya. Kalian tahu Bokeprion itu monster dari rarity M era multiverse itu punya skill seperti itu. Jadi waktu dipukul itu nggak bisa. Itu seperti evasion, kan repot, dipukul nggak bisa, mau diapa-apain nggak bisa, bisanya cuma nungguin. Nah, ini skillnya bisa menghilangkan efek positif. Entah musuhnya punya evasion, space time, terus regenerasi, double damage, triple damage, boost damage. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu semuanya dihilangin. Setelah itu diberikan kerusakan masif ya. Karena kita bicara soal attacker, kita harus tahu untuk urutan kerusakan. Ada 5. Yang pertama itu low ya, paling kecil. Moderate urutan kedua.
heavy, sedang, masif itu besar, terus di atasnya adalah insan. Jadi ada 5 urutan. Itu terkecil dari yang terbesar. Ini urutan keempat, masif. Bisa dibilang besar ya. Masif bertipe elemen magic untuk satu musuh dan memberikan efek stun untuk semua musuh. Nah, untuk stunnya ini untuk semua musuh, hanya saja kalau untuk pukulannya, kerusakan itu hanya untuk satu musuh saja ya. Untuk yang belum tahu stun, stun itu apa bang? Stun, monster musuh akan kalah dalam satu giliran. Itu untuk monster yang terkena efek stun ya, stun ya. Maka monster musuh tidak ambil giliran selama satu kali. Itu efek dari stun ya. Kalau mega stun 2 giliran ya, beda. Stun sama mega stun, bagus mana? Bagus mega stun ya. Nah, ini untuk damage-nya kan besar. Makanya ini adalah attacker yang bisa dibilang yang mengandalkan seperti kerusakan, bukan mengandalkan seperti tortur ya. Maka untuk trade ya, trade-nya si Rara Avis tak sarankan memakai yang seperti ini. Untuk levelnya terserah kalian. Untuk yang pakainya yang paling atas ini 2 biji ya. Yang paling atas ini 2 biji. Untuk yang satunya yang mana bang? Jadi kan ada 3 slot. Yang satu pakai ini ya. Itu paling atas. Yang ini 1. Totalnya sudah 3. Itu ya, itu untuk Rara Avis. Untuk skill-skillnya sudah, skill ultimate sudah, evolving trait, elemen, dan juga era juga sudah. Rune baru saja. Kita langsung pergi ke relik sekarang. Reliknya yang paling tak saranin memakai adalah Elvira Swords. Kenapa? Ya karena memang ini bisa di craft ya. Ini bertipe obsidian ya, bisa di craft. Nah, ini artinya adalah tak jelasin poin pentingnya kenapa harus pakai relik ini ya, Elvira Swords. Kenapa? Ini untuk skill-skillnya khusus untuk skill keempat ya, khusus untuk skill keempat ya. Ini kerusakannya bertipe elemen spesial, bukan elemen air, petir, tanah, kegelapan, metal, magic dan lain, bukan. Ini elemen spesial. Nah, bedanya apa bang? Kan sama-sama elemen, beda. Kalau seperti air itu memiliki strongest dan weakness. Contoh ya, contoh air lebih lemah terhadap petir ya. Air lemah terhadap petir. Kalau dikasih petir, itu petirnya merambat ke airnya. Itu mendapatkan perkalian 2,5. Semisal ya, memberikan kerusakan 1M, maka yang masuk 2,5M dikali 2,5, lebih besar. Kalau monster musuh bertipe air dan monster saya bertipe air juga, itu kerusakannya dikurangin 50%. Jadi semisal saya memberikan kerusakan 1M, malah dikurangin jadi cuma 500k yang masuk. Nah, itu kalian harus paham untuk elemen perputaran itu, weakness dan strongest itu ya. Nah, kalau spesial ini beda sendiri. Elemen spesial dan elemen fisikal itu sama, cuma 2 itu saja. 2 elemen yang tidak punya strongest dan weakness, yaitu spesial dan fisikal. Tak ulangin itu ya. Nah, ini untuk spesial lambangnya seperti ini ya, Feather Rain ini dia tidak punya strongest dan weakness. Maka kalau dia memberikan kerusakan ke musuh, tidak mungkin ada keterangan strong ataupun weak, tidak mungkin ada. Jadi semisal musuhnya, monsternya memiliki elemen spesial juga, kalian pukul itu tidak ada weak, tidak ada lemahnya. Padahal seharusnya weak. Kan kalau api ketemu api itu weak, lemah ya. Jadi kerusakannya dikurangin malahan, tidak sama. Nah, ini beda. Kalau spesial nggak ada, nggak dikurangi, nggak ditambah ya, segitu saja. Jadi tergantung dari rune-nya ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang fisik ya, sentuhan fisik itu kan sama dengan spesial. Sentuhan fisik itu lambangnya seperti cakar, warnanya kuning dan putih. Itu ya. Ini punya enggak ini? Fisikal. Oh, tidak punya. Tidak ada contohnya saya ya. Ini Feather Rain. Kenapa harus relik yang tadi Elvira Swords? Jadi seperti ini. Dia memberikan kerusakan moderate, urutan kedua bertipe elemen spesial untuk semua musuh. Jika darah semua musuh di atas 50%, maka memberikan efek tortur, yaitu repetanse. Kalian bisa lihat karena Rara Avis ini
tidak mengandalkan efek tortur ya, maka kita butuh tortur dari reliknya seperti itu. Maka dia hanya mengandalkan kerusakan ya. Kalau tanpa tortur bagaimana? Itu kurang. Maka kita combo dengan relik yang ada di sini ya. Itu tadi. Nah, kalau untuk relik yang satunya Bang, tak sarankan memakai seperti mana ya? Nah, ini ya. Ini kenapa? Oh ya, yang repetanse tadi itu bisa digunakan 2 kali ya. Semisal darahnya musuh di atas 50%, maka mendapatkan efek repetanse untuk semua musuh ya. Kalau pukulannya untuk semua musuh. Kalau untuk satu musuh Bang pukulannya, jadi repetansenya untuk satu musuh saja. Itu kalian ingat ya, bisa dipakai 2 kali. Nah, kalau untuk yang ini, relik yang ini namanya adalah Vada Melter Armor. Ini juga bisa di craft. Pokoknya yang saya saranin itu bisa di craft semuanya ya. Vada Melter Armor. Ya, itu. Kenapa Bang kok disuruh pakai itu? Enggak disuruh Bang. Tak saranin ya. Nah, kenapa pakai itu? Semisal Rara Avis ini dipukul oleh musuh ya, maka musuh yang memberikan kerusakan akan diberikan efek tortur, yaitu sunburn. Sunburn apa burning? Burning ya. Oh, burning, burning. Itu seperti kebakaran. Itu elemen api. Jadi semisal monster musuh yang memberikan kerusakan itu berelemen pepohonan ataupun natur ya, kerusakannya mendapatkan 25% setiap musuhnya mau ambil giliran. Itu banyak sekali. Apalagi repetanse yaitu high torture. Yang penting kalian itu paham dulu weakness dan strongestnya elemen. Seperti itu yang paling tak saranin ya. Jadi kalian nanti kalau memilih-milih seperti relik, tak saranin menambahkan tortur kalau untuk attacker ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang burning itu untuk 3 kali ya, bisa dipakai 3 kali. Setiap ada monster musuh yang memberikan kerusakan, maka akan memberikan efek tortur burning. Itu bisa dipakai 3 kali. Langsung saja kita coba di denguan, sekalian diuji coba ya. Entah ini tak coba di mana ini bagusnya. Sini kayaknya. Bentuknya saya suka, desainnya. Nah, ini Dolores juga bagus ya, itu dia support. Tadi kita mau apa? Namanya lupa saya. Mana ya? Apa ya tadi namanya ya? Lupa saya Pak. Elemennya magic. Ya betul. Oh ini Rara Avis. Bentuknya bagus sekali. Pedangnya besar. Dia seperti ayam. Nah kalian bisa lihat tak sandingin dengan Ancestor. Itu speednya dia jauh banget ya, karena memang Ancestor itu speednya di atas 20.000 ya. Makanya speednya beda jauh. Karena Rara Avis ini speednya hanyalah 5.000, di bawah 5.000. Kalian bisa lihat itu udah dapat berapa giliran aja itu Ancestor saya. Rara Avis skill 1 Avis Dash. Ini dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua bertipe elemen magic untuk satu musuh dan mendapatkan ekstra giliran ya. Ini bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus sekali ya, karena staminanya cuma 13 dan cooldownnya 3. Itu sangat-sangat irit. Hanya saja cooldownnya yang lama. Cooldownnya kalau cuma 1 apa 2 itu bagus ya. Staminanya itu yang sangat-sangat irit. Ini Avis Dash adalah yang terbaik lah untuk skill satunya ya. Setelah dia memberikan kerusakan, dia mendapatkan ekstra giliran. Jadi jika dia memberikan kerusakan dengan skill 1, dia langsung bisa mendapatkan giliran lagi untuk memakai skill ya. Nah, tak lanjut untuk skill kedua, Winged Slash ya. Artinya adalah seperti sayap, gimana ya, potongan dari sayap. Pokoknya seperti itulah ya. Dia memberikan kerusakan heavy. Heavy itu urutan ketiga ya, bisa dibilang sedang ya. Nah, bertipe elemen magic untuk satu musuh. Setelah itu musuhnya diberikan efek bleeding. Untuk yang belum tahu bleeding, dia memberikan kerusakan fisikal ya. Nah, itu tadi udah tak singgung. Kalau untuk spesial sama fisikal itu hampir sama, hanya saja beda lambang. Kalau fisikal itu seperti cakar warna kuning putih ya. Nah, anggap saja seperti itu. Itu nggak punya strongest dan weakness. Untuk musuh ya yang terkena bleeding, jadi kerusakannya 10% ya. Setelah itu menurunkan kerusakan yang akan datang 20%. Contoh, bleeding tak taruh di bawah, paling bawah sini ya.
Jadi monster paling bawah ini terkena bleeding dan memberikan kerusakan entah kemana, entah ke rekan tim kita. Contohnya memberikan kerusakan 1M, maka dikurangin 20%. Yang masuk cuma 800k. Ya, itu pasifnya bleeding. Dia mengurangi kerusakan yang akan datang dengan kerusakan 20%. Dengan pengurangan 20%. Nah, itu pasifnya bleeding. Nah, kalau untuk skill ketiga, Fiery Weakness ya. Ini dia memberikan kerusakan low. Low itu paling kecil, urutan pertama ya. Bertipe elemen magic untuk satu musuh dan memberikan efek magic weakness untuk satu musuh. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Jadi setelah dia memberikan kerusakan yang sangat-sangat kecil ke musuh ya, dia memberikan efek magic weakness yang berartikan ya, monster musuh akan lemah terhadap elemen magic. Seperti itu ya. Ini bisa dipahami ya, dari sini kalian nggak paham ya, karena kenapa? Untuk yang seharusnya elemen magic itu lebih kuat dari elemen metal ya. Elemen metal ini dia lemah terhadap elemen magic. Jadi kalau kalian pukul dengan elemen magic, kalian mendapatkan 2,5. Contoh bang, kalau musuhnya berelemen magic juga ya, itu pasti weak ya. Cuman kalau kalian pasang magic weakness, itu tetap saja masuk. Sama saja itu mendapatkan perkalian 1,5 bukan 2,5 ya, seperti itu. Ini selama 3 giliran ya, magic weaknessnya. Nah, jadi artinya monster musuh akan lemah terhadap elemen magic. Jadi untuk kombonya ya, ini kan skill keempat tadi udah tak bahas ya waktu di review tadi di depan. Kombonya seperti ini. Skill ketiga, skill ke-1 ini untuk satu musuh, skill ketiga lagi baru skill 1 sampai staminanya habis ataupun sampai ke satu monster mati. Tak contohin ya ini. Nah, dia mendapatkan ekstra giliran. Jadi untuk setiap skill yang mendapatkan ekstra turn ya, ekstra satu giliran, itu dia mendapatkan giliran lagi. Jadi tidak perlu menunggu giliran yang paling atas ini. Nah, kalahnya seperti itu diblokir. Blokirnya pakai apa? Pakai seperti skill shock ya, itu memblokir semua skill yang mendapatkan giliran kembali, ataupun diblokir dengan trait seperti antisipasi ini ya. Antisipasi, kalau monster musuh memiliki antisipasi, kita pasti akan kewalahan ya kalau memakai monster ini. Contoh ini ya, ini kan memang strong karena elemennya dia adalah ya, elemen metal. Contoh ini kan bukan strong ya, yang tengah ini kan bukan strong karena elemennya yang tengah ini bukan elemen metal ya. Nah, aduh, darahnya udah habis bang. Pokoknya habis terkena magic weakness, kalau kalian pukul lagi dengan elemen magic, itu pasti keterangannya strong dan mendapatkan perkalian 1,5 ya. Nah, dia mendapatkan giliran lagi ya, itu pasifnya ekstra giliran. Contoh kesini lagi, ini akan dapat giliran lagi. Nah, dapat lagi. Dia jadi ambil giliran terus sampai staminanya habis. Oh sorry, bukan staminanya habis, ternyata cooldownnya yang lama ya. Kalau ini tanpa cooldown berarti sampai staminanya habis. Bisa dibilang seperti dengan attacker Dark Voltai Redeemed. Terus pokoknya yang Voltai itu dia mengandalkan ekstra giliran ya. Nih, untuk animasinya seperti itu saja. Buat kalian yang mau memberikan kritik dasaran atau mau direviewkan monster, silahkan kalian ketik di komentar ya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang selalu absen live saya di YouTube ya, setiap jam habis maghrib sampai jam 10 malam. Ya, saya pamit undur diri. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia.